Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Dan apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota, juga mantan tim sukses legislatif tahun 2019. Bagaimana kabar kalian? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi kalau belum sukses, saran kami, ingat, sukses itu tergantung daripada doa dan kerja keras Anda. Sukses Anda bukan tergantung daripada orang lain. Kalaupun ada pihak ketiga yang membantu, itu cuman sekedar pendukung. Tetapi kembali sesungguhnya Anda bisa sukses oleh karena usaha, kerja keras, dan doa Anda sendiri. Dan sepertinya saya melihat sebentar juga Anda akan dicari untuk menjadi tim sukses lagi di tahun 2024 nanti. Saran saya, ingat, jangan sampai iman Anda luntur oleh karena nasi bungkus dan uang recehan. Sekali lagi, jangan sampai iman Anda luntur oleh karena nasi bungkus dan uang recehan. Cukup sekali Anda dibohongi. Kalau tidak, Anda akan tetap menjadi orang yang tidak sukses. Baiklah sahabat M2TV, kembali di hari ini kami akan mengulas ketika PDIP menantang kehendak rakyat. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari pertama tahun 2023, atau hari ini tepat tanggal 1 Januari tahun 2023. Artinya kurang dari 1 tahun 2 bulan bangsa Indonesia akan segera melaksanakan pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 nanti. Walaupun jika menghitung waktu, rasa-rasanya masih banyak waktu untuk partai politik mencari generasi-generasi terbaik, tokoh-tokoh terbaik, anak bangsa terbaik untuk dicalonkan sebagai legislatif maupun dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029 nanti. Tetapi dalam kenyataannya sudah mengemuka 3 tokoh sentral yang menjadi sorotan publik. Mereka diantaranya Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Prabowo Subianto. Anies Rashid Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, adalah salah seorang putra terbaik bangsa ini yang hadir dalam pentas panggung politik bukan dengan latar belakang salah seorang kader partai politik atau pengurus partai politik, tetapi figur Anies cukup mendapat perhatian dari partai-partai politik. Buktinya ketika akan diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra beserta beberapa partai politik lain sangat tertarik dengan kefiguran Anies Rashid Baswedan, dan kenyataannya ketika dia dicalonkan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta di akhir masa jabatannya Oktober tahun 2022 yang lalu, ketika beberapa bulan baru purna bakti, Partai Nasdem sangat tertarik dengan figur Anies Baswedan. Tanpa pertimbangan ini dan itu, Partai Nasdem langsung mengusung Anies Rashid Baswedan
sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang berasal dari Partai Nasdem. Walaupun dalam kenyataannya sebenarnya Partai Nasdem belum memenuhi syarat presiden threshold 20% untuk mengusung Anies Rashid Baswedan sendiri sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Tetapi kenyataannya sudah ada beberapa partai juga yang akan bergabung dengan Partai Nasdem, di antaranya Partai Demokrat dan Partai PKS. Artinya, walaupun Anies bukan seorang kader partai, walaupun Anies tidak memiliki partai politik, walaupun Anies bukanlah pengurus partai politik, tetapi kenyataannya kefiguran dia telah mendapat simpati dari partai-partai politik, dan Anies secara tidak langsung sudah memiliki bendera untuk berhadapan, untuk bertanding dalam pesta demokrasi pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Yang berikut, Prabowo Subianto. Jika saya mengulas figur Prabowo Subianto, saya lalu teringat akan figur mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, yang lahir tanggal 12 Februari tahun 1809 di Amerika Serikat. Dalam riwayatnya, Abraham Lincoln awalnya seorang advokat. Artinya profesi awal Abraham Lincoln adalah seorang pengacara. Kemudian terjun ke dunia politik, lalu menjadi anggota legislatif di negara bahagian Amerika Serikat. Setelah itu berturut-turut selama 2 kali gagal dalam pemilihan presiden pada tingkat senat. Tetapi Abraham Lincoln tidak pernah menyerah, karena dia yakin sebagai politisi sejati, kekalahan bukan merupakan akhir daripada segalanya. Semangat membara, cita-cita yang besar, keinginan yang kuat, itu yang membuat dia tetap maju dan berkeyakinan tinggi untuk suatu saat akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan hal itu baru terwujud pada tahun 1860 ketika dia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ini merupakan satu pelajaran penting bagi kita dan mungkin juga terbenak dalam pemikiran Bapak Prabowo Subianto, bahwa kegagalan bukan merupakan akhir dari segalanya. Kegagalan bagi seorang politisi merupakan jembatan untuk dia tetap yakin dan percaya diri untuk tetap maju untuk memperoleh apa yang dicita-citakannya. Prabowo Subianto yang datang dengan latar belakang sebagai seorang jenderal TNI memiliki kepercayaan diri yang tinggi, semangat yang besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tahun 2024 juga masih percaya diri untuk tampil sebagai seorang calon Presiden Republik Indonesia. Dengan modal sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, Prabowo cukup menambah satu lagi partai politik untuk mendukung pemenuhan persyaratan presiden threshold. Prabowo Subianto sudah memiliki modal besar untuk tampil sebagai calon presiden tahun 2024. Kita percaya bahwa masyarakat, mudah-mudahan masyarakat masih yakin dengan perjuangan Pak Prabowo. Yang ketiga, Ganjar Pranowo, putra terbaik bangsa sekaligus kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pernah mendedikasikan diri menjadi anggota DPR RI dan sekarang sedang menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode yang kedua. Ganjar Pranowo juga masuk sebagai pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lewat satu wawancara, Ganjar Pranowo pernah menjelaskan bahwa dia menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak masih di bangku kuliah. Dalam hal ini, jika itu penjelasannya, maka tidak dapat diragukan lagi bagaimana integritas, loyalitas seorang Ganjar Pranowo terhadap partai yang dicintainya, PDI Perjuangan. Walaupun sekarang faktanya, ketika Ganjar berada dalam top karirnya sebagai seorang politisi, di mana semua lembaga-lembaga survei menempatkan sosok Ganjar Pranowo pada ranking pertama, semua hasil survei di mana masyarakat begitu antusias
untuk menempatkannya sebagai pengganti Presiden Joko Widodo. Hal ini berbanding terbalik dengan dinamika yang terjadi di dalam lingkaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di tengah gejolak dukungan yang sangat antusias dari masyarakat terhadap sosok figur Ganjar Pranowo dari rakyat, hadir pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sambil menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo bukanlah siapa-siapa di dalam Partai PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan akan berpatokan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepartaian serta hasil musyawarah nasional yang telah memberikan mandat kepada Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati, adalah satu-satunya sosok yang akan menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai PDI Perjuangan pada tahun 2024 nanti dalam berorganisasi, baik organisasi sosial, organisasi masyarakat maupun partai politik. Dasar-dasar kebijakan dalam internal organisasi harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, ataupun sesuai dengan hasil keputusan musyawarah yang dijalankan oleh organisasi, dan sesuai dengan apa yang telah diuraikan, dijelaskan oleh beberapa pengurus DPP Partai PDIP bahwa keputusan akhir untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai PDIP pada tahun 2024 nanti adalah di tangan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, berdasarkan hasil musyawarah nasional yang telah memberikan mandat kepadanya. Dalam ranah ini, saya hanya berpendapat bahwa siapapun tidak boleh mengintervensi atau ikut campur dengan etik yang telah dikeluarkan, putusan yang telah diambil oleh keluarga besar PDI Perjuangan. Tetapi ketika kita membicarakan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umum, kepentingan keberlanjutan pembangunan di Indonesia, maka alangkah indahnya kami menyarankan kepada pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini terkenal dengan slogan partainya Wong Cilik, bukalah mata dan bukalah kuping, dengarlah juga pendapat-pendapat yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ego sektoral, ego kultural akan merusak tatanan yang telah dibangun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama ini. Jangan sampai elit politik menghancurkan harapan rakyat untuk memilih sosok yang benar-benar cocok untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Dan sekarang bola panas itu berada di tangan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jika sekiranya Ibu Megawati melihat dinamika politik kekinian, jika sekiranya Ibu Megawati mempertimbangkan elektoral yang telah diperoleh oleh sosok Ganjar Pranowo, jika sekiranya Ibu Megawati memperhatikan dukungan rakyat yang begitu besar terhadap sosok Ganjar Pranowo yang merupakan satu-satunya figur yang cocok untuk melanjutkan perjuangan Presiden Joko Widodo, maka sudah tentu
Ibu Megawati akan memilih Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2024 nanti. Tetapi jika sekiranya Ibu Megawati memiliki pertimbangan lain dengan alasan-alasan khusus dan tidak melihat dinamika politik kekinian, serta tidak melihat dan mendengar suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang, tentu Ibu Megawati akan memilih sosok lain di luar daripada sosok Ganjar Pranowo. Jika Ibu Megawati Soekarno Putri tidak mendengar suara-suara rakyat yang sedang berkembang, tidak melihat dinamika situasi dan kondisi politik kekinian, lalu menyingkirkan figur Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden yang akan diusung oleh Partai PDI Perjuangan pada tahun 2024 nanti, menentukan figur lain selain figur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung tahun 2024. Kami pastikan bahwa PDI Perjuangan akan kehilangan banyak dukungan pada pemilihan legislatif tahun 2024 nanti. Kondisi politik yang terjadi sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Belajar dari dinamika dan pertarungan politik yang terjadi tahun 2014 dan tahun 2019. Dinamika politik yang terjadi sekarang ini adalah politik realitas, bukan lagi politik otoritas atau politik identitas. Politik realitas mengharuskan siapapun ketua partai, pengurus partai harus mendengar langsung suara-suara rakyat. Politik otoritas akan merusak tatanan yang dibangun dan dibesarkan sendiri oleh rakyat, dan politik identitas akan merusak sistem demokrasi yang dibangun bersama-sama selama ini. Kembali kami ingatkan, apabila partai politik apapun tidak mendengarkan suara rakyat, maka sudah dapat dipastikan partai itu akan tenggelam pada tahun 2024 nanti.